Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, opa, oma, dimanapun Anda berada, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali, tentu dengan senang hati, dengan penuh sukacita, kegembiraan, kita mencoba melihat kembali, menghayati, dan bagaimana caranya dengan perubahan status kita sekarang sebagai lansia. Setelah sibuk sekian tahun, bagaimana caranya supaya tetap bisa semangat hidup seperti sebelum-sebelumnya. Ada beberapa tips yang ingin kita bagikan bersama-sama. Nah, semoga saya menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat, masih dalam suasana Natal dan Tahun Baru. Semoga semangat yang telah ada ini memasuki tahun baru tetap semangat ya. Nah, mari kita mencoba melihat beberapa tips untuk menjaga keseimbangan kita di masa lansia. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita resapkan, renungkan, hayati, dan tentunya laksanakan, yaitu berbagi, pikiran yang selalu positif, dan membangun keceriaan, kegembiraan di masa-masa lansia. Nah, Bapak Ibu, inilah beberapa tips yang ingin kita akan bahas bersama. Yang pertama, berbagi. Tentu setelah kita lansia ini, banyak hal mulai menurun ya. Ada suatu perubahan yang cukup besar, syukur-syukur tidak terlalu drastis. Namun tips ini akan membantu kita. Yang pertama, berbagi. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan teman-teman senasib, dengan keluarga, secara langsung tentunya, dengan berkunjung, datangi mereka. Sekarang dengan dunia modern, ada telepon, ada WA, ada internetan, ada Instagram, Twitter apalagi. Di situ kita bisa mengungkapkan, di situ kita bisa menjalin kembali hubungan kita. Memang banyak di antara kita masih gaptek ya dengan benda-benda ini, tapi mulai. Tidak ada salahnya mulai lagi. Jalin hubungan dengan masyarakat. Jangan setelah pensiun kita menyendiri. Kita tidak mau bergabung, kita tidak mau libatkan diri dengan masyarakat. Justru ini kesempatan. Ikut kegiatan masyarakat. Meskipun kita tidak harus ikut mencabut rumput, menyapu, tapi sekurang-kurangnya ada pertemuan, ikutlah. Dan tentu dengan berbicara, dengan dialog, dengan sharing dengan orang lain. Jangan simpan perasaan. Komunikasikan. Bila Anda sedih, gembira, senang, bahagia, bagi, komunikasikan. Dan itu akan membuat kesegaran kembali loh. Nah, juga bagaimana kita berbagi, bantu orang lain dengan apa yang bisa Anda lakukan. Perhatian misalnya, senyuman. Kan tidak harus kita berbagi dengan materi, dengan uang. Tawarkan bantuan. Bila kita berbagi, sukacita orang lain akan juga bertambah. Kita terhibur, kita merasa bangga, dan membuat diri kita hidup. Teman-teman kita banyak yang sudah tidak bisa apalagi. Mungkin sudah pindah, ikut cucu, ikut anak, jauh di kampung. Yang lain sudah tiada, sudah meninggal.
buat teman baru. Bukankah senja mempesona ini menjadi anjang untuk dapat teman baru? Apalagi ada yang suka keluar-keluar mencari, sehingga bayangkan sekarang senja mempesona itu sudah banyak anggotanya dan mereka merasa senang. Punya teman lagi, koneksi lagi, ketemu lagi, apalagi dengan acara seperti ini, juga lewat radio. Nah, itu soal berbagi. Ya, pakai waktu untuk berbagi. Yang kedua, bagaimana kita membuat pikiran kita itu selalu positif. Pikiran negatif membuat kita semuanya serba negatif. Tetapi kalau kita mempunyai pikiran yang positif, bukankah kita masih bisa berpikir? Berpikirlah secara positif, maka hal-hal yang negatif akan tersingkir. Amin. Iya. Jadilah dan belajar jadi humoris. Barangkali dulu kita kurang humor, sekarang belajar. Ketemu teman-teman yang juga kurang humor, belajar bersama, jadilah humoris. Jangan mahal senyum dong. Dan ketawalah. Itu sehat, ketawa itu sehat. Nah, hal ini akan dapat membuat orang lain juga ceria dan kita juga merasa segar kembali. Lalu bersyukur. Bersyukurlah dalam situasi apapun. Pikirkan yang bagus. Jauhkan yang pikiran yang bukan-bukan. Berpikirlah secara positif. Pikirkanlah yang bagus. Kalau masih bisa, bermimpilah yang bagus-bagus. Nah, lalu apa? Selama kita masih mempunyai pikiran yang positif, tulis. Tulis kenang-kenangan indah di masa lalu. Ingat, kenangan-kenangan manis Anda, tulis. Barangkali tangan sudah gemetar-gemetar untuk menulis ya. Ya sekurang-kurangnya, tulislah sesuatu atau gambar sesuatu. Yang pandai menggambar, ini sesuatu mengisi kesibukan dengan pikiran positif, dengan menulis kenangan. Dan tentunya, Opa Oma, percayalah pada diri sendiri. Percayalah pada diri sendiri. Dengan kemampuan yang Anda miliki, pasti bisa. Dulu bisa, sekarang kenapa tidak bisa? Bisa. Nah, itu. Lalu tentunya yang membuat suasana akan menjadi apa? Ceria kembali, yaitu kegembiraan. Pupuk hobi-hobi yang dulu pernah Anda miliki. Yang dulu biasa di bank, bisa membantu teman-temannya. Ada Oma yang sangat aktif membantu romo-romo yang tidak tahu keuangan. Nah, termasuk saya. Ada Oma yang membantu saya luar biasa. Sehingga saya belajar dan kita yang sudah pensiun, apa yang pernah kita miliki masih berguna, masih berfungsi, masih bisa membantu orang lain. Bukankah itu membahagiakan? Ya Maya, itu membahagiakan. Saya dulu waktu di Matraman, ya umur saya masih 50-an lah. Dekat-dekat 40-an lah. Ada seorang Oma yang sudah umurnya 78 tahun loh. Dia seorang bekas atlet. Bayangkan, masih umur 78 tahun main badminton. Dan masih kencang loncatannya, lemparannya, smashnya masih. Saya kalah loh. Oma yang umur 78 tahun, yang saya yang masih 50 tahunan kencang, kalah. Nah, juga di antara kita ada Oma Ani dari Tidar. Termasuk dalam grup kita, grup lansia. Dia sudah lansia, tetapi masih tetap ceria, masih tetap semangat, masih tetap kencang. Dia guru nari. Ya, kembangkan itu Oma. Kembangkan. Kalau perlu, ya dengan teman-teman lansia ini coba berdansa kah, menarilah. Itu kan menggerakkan otot-otot kita. Nah, itulah sukacita, kegembiraan
mempunyai hobi, dan yang belum sempat membangun kembali hobinya, bangun hobi itu. Bangun hobi yang pernah Anda miliki. Dan Omatin, saya lihat Omatin rutin olahraga. Bahkan ada hari Mother Day yang tidak pernah bisa digantikan. Entah untuk olahraga, entah untuk dansa, entah untuk yoga. Dan Omatin ini lihat umurnya sudah 70 berapa nih, 8. Tapi tetap segar. Yang suka lagu-lagu Belanda, suka lagu-lagu Mandarin. Dan kita semua terhibur, bukan? Nah, itu. Dan tentunya jaga diri, jangan mundur. Aktif. Ya. Jangan terlalu banyak tiduran. Gerak sedikit. Nah, belajar terus, jangan berhenti. Dan juga perhatikan lingkungan. Perhatikan lingkungan Anda. Pasti ada selalu yang baru. Apalagi kita yang kurang keluar, kita kurang ikut terlibat dalam masyarakat. Nah, dengan memperhatikan lingkungan, melihat di sekitar kita, oh, masih sangat indah. Dan, nah, Bapak Ibu, ini beberapa hal, ada masih banyak, tapi 3 hal ini saya kira hal yang sangat membantu bila kita usahakan, bila kita lakukan. Dan semoga Bapak Ibu yang sudah kurang melihat hal ini, mari kita belajar bersama-sama. Saya dengungkan lewat radio, saya dengungkan lewat tulisan ini. Semoga Anda tetap semangat, tetap kreatif, tetap gembira, tetap menjalin hubungan dengan masyarakat. Itu pasti membuat hidup Anda semakin berarti. Hidup kembali kalau saya katakan. Dulu kita begitu semangat, setelah kita lansia semangat itu hilang. Nah, inilah obatnya. Ya, inilah obatnya. Begitu Bapak Ibu, semoga ini berguna. Salam saya, Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Orationis Batu. Dan bagi Anda-Anda, silahkan nanti setiap Senin jam 6, kadang-kadang sampai jam 8, saya siaran Senja Mempesona. Semoga hal ini dapat membantu Anda. Dan juga pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih. God bless you all.